Selamat sore teman-teman semua, adik-adik. Senang banget ya pada hari ini kita akan sama-sama kumpul lagi untuk muji nama Tuhan, untuk dengerin firman Tuhan. Di sini ada Evelyn juga sama ini Mari. Sekarang kita mau siapin hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi kita katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya, mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan, atas kebaikan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan, di rumah kami masing-masing mengucap syukur Tuhan. Kalau misalkan pada saat hari ini Tuhan, sampai saat ini kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPDI Rakyat Labora masih diberikan kesehatan Tuhan. Kami semua masih bisa memuji nama-Mu, kami semua masih bisa untuk
mengikuti ibadah online Tuhan, mengucap syukur Bapa buat segala kesehatan, kesempatan yang masih Engkau berikan Tuhan. Dan kami Tuhan pada sore hari ini akan menyiapkan hati kami untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah hati kami yang terbaik Tuhan, yang akan kami serahkan untuk memuliakan nama-Mu. Kami sudah berdoa Bapa, haleluya, amin. Sekarang kita akan menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Tolong dibantu ya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari awal ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi ya, setinggi-tinggi, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Masih semangat ya teman-teman semua untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan naikkan pujian Ku Daki-Daki. Hore. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus sahabatku di
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Allah Mengerti. sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Engkau Tuhan senang akan pujian kami, penyembahan kami yang berasal dari hati kami Tuhan. Dan sekarang kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, gimana kabar kalian? Puji Tuhan ya, di hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa
masih bisa mendengarkan firman Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucapkan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau Bapa yang luar biasa. Engkaulah Allah yang memberkati kami sampai di hari ini. Berkat-Mu itu sangat ajaib bagi kami Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami, kiranya juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan maupun bagi yang menyampaikan Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi doa, Tuhan ini yang menjadi ucapan syukur kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini Cici mau bawain cerita firman Tuhan tentang berdoa. Nah, adik-adik di sini, ayo siapa yang suka berdoa? Kita semua pasti berdoa ya. Ada yang mungkin doa makan, terus doa apa lagi? Doa waktu mau tidur, atau doa bangun tidur, banyak ya. Atau mungkin ada yang nggak berdoa. Ayo siapa di sini yang nggak suka berdoa? Kita mau belajar sama-sama ya. Bagaimana kuasa doa, bagaimana Tuhan campur tangan dalam doa kita. Kita mau belajar sama-sama. Nah, pada hari ini Cici mau sampaikan itu tentang kisah di Alkitab, tentang seorang ibu yang berdoa kepada Tuhan, dan yuk kita belajar sama-sama ya. Kita mau belajar tentang Ibu Hana ya. Ibu Hana memiliki seorang suami, yaitu namanya Bapak Elkana. Nah, tapi Bapak Elkana ini memiliki 2 orang istri. Yang satu namanya itu tadi Ibu Hana, dan yang satunya lagi Ibu Penina. Nah, tapi ada tapinya. Ibu Hana belum memiliki anak, tapi Ibu Penina gak banyak anaknya. Anaknya itu ada 10 anak laki-laki. Nah, sedangkan Ibu Hana gak punya 1 anak pun, belum punya 1 anak pun. Nah, karena si Ibu Penina ini suka ngeledekin Ibu Hana, Ibu Penina ini suka istilahnya membuli Ibu Hana karena dia belum bisa memberikan anak. Nah, sakitlah, sedihlah hatinya Ibu Hana waktu itu. Lalu Ibu Hana pergi ke Bait Allah. Jadi rumah mereka ke tempat Bait Allah itu sangat jauh ya, dan mereka itu menjadi rutinitas mereka untuk pergi ke Bait Allah dan berdoa. Lalu Ibu Hana karena dia sedih hatinya, dan suaminya pun melihat Ibu Hana kok kenapa sedih, dia bilang gitu kan. Nah, siapa di sini yang nggak sedih ya? Teman-teman, kalau kita misalkan diledekin atau kita memiliki satu keinginan atau apapun itu, tapi itu belum dijawab, belum dikasih, nah kita sedih ya. Pastilah di sini tuh sedih kalau misalkan ada yang meledek kita atau apapun itu pasti sedih hatinya. Lalu, nah, satu tindakan yang dilakukan Ibu Hana adalah tindakan yang sangat luar biasa ya. Dia datang ke rumah Tuhan, dia datang ke Bait Allah untuk berdoa. Dia berdoa di Bait Allah, dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, sampai waktu itu imam yang pada zamannya waktu itu adalah Imam Eli. Nah, Imam Eli ini melihat Ibu Hana yang berdoa, kok berdoanya kayak orang mabuk ya, ini orang mabuk atau sebenarnya lagi berdoa. Nah, Imam Eli akhirnya nyamperin Ibu Hana dan nanya sama Ibu Hana, kenapa Ibu ini habis minum anggur ya, sampai mabuk, sampai segitunya gitu dia berdoa. Tapi Ibu Hana bilang kalau dianya tuh nggak mabuk, dianya itu nggak
nggak minum anggur, tapi dia berdoa, dia memohonkan doanya itu kepada Tuhan. Doanya itu sampai dia menangis, dia sampai ke dalam hatinya dia memohon kepada Tuhan kalau Tuhan berikan dia seorang anak. Dan dia berdoa sampai kita nggak ya berdoanya itu sampai nangis, sampai mungkin nangisnya dia mungkin sampai nggak bisa terucap kata-katanya gitu, dan dia sampai ke dalam hati dia memohon kepada Tuhan. Nah, ini kita semua di sini pun kita harus ya yang namanya berdoa itu adalah menjadi nafasnya kita. Berdoa itu menjadi gaya hidupnya kita. Jangan doa itu menjadi hanya menjadi rutinitas aja. Yang tadi Cici bilang, mungkin kita doa cuma mau makan, mau tidur, mau melakukan sesuatu atau apapun itu. Nah, doa itu adalah komunikasinya kita sama Tuhan. Ibu Hana waktu itu melakukan komunikasi kepada Tuhan. Dia memohonkan setiap keluh kesahnya dia mengutarakan semua apa yang menjadi keinginannya dia, apapun itu Ibu Hana utarakan kepada Tuhan. Lalu Ibu Hana pulang dan dia masih diledekin sama Ibu Penina. Lalu doanya dia mungkin nggak mungkin doanya kita pun banyak yang mungkin belum dijawab, atau mungkin cepat dijawabnya atau lama dijawabnya. Yang pasti kita harus percaya kepada Tuhan. Kita lihat Ibu Hana dengan imannya dia, dengan kepercayaannya dia kepada Tuhan, dengan giatnya dia, tekunnya dia memohon kepada Tuhan, sampai akhirnya 1 tahun kemudian Ibu Hana hamil, dan Ibu Hana memiliki seorang anak. Nama anaknya itu adalah Samuel. Betul banget, nama anak Ibu Hana dan Bapak Elkana adalah Samuel. Nah, Ibu Hana waktu dia memohonkan doanya kepada Tuhan, dia bernazar bahwa anak ini akan diberikan kepada Tuhan ya. Dia akan bawa anak ini ke rumah Tuhan dan dijadikan menjadi pelayan Tuhan. Nah, Bapak Elkana tahu soal itu karena diberitahu oleh Ibu Hana. Ibu Hana bilang kalau misalkan dia sudah lepas ASI, dia akan bawa itu ke rumah Tuhan. Nah, itu dia ya, satu teladan yang luar biasa yang kita bisa belajar dari Ibu Hana adalah ketekunan dia dalam berdoa, menepati janjinya dia kepada Tuhan, bahwa ia bernazar kepada Tuhan bahwa ia akan memberikan anaknya kepada Tuhan. Karena ini adalah anak yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan sudah menjawab doanya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Sama halnya Ibu Hana juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau belajar di sini sama-sama kalau setiap doa yang kita utarakan itu hanya kepada Tuhan Yesus saja, hanya kepada Tuhan aja. Nggak ada yang namanya, nggak boleh kita yang namanya bersungut-sungut di saat kita menanti jawabannya Tuhan. Kita nggak boleh yang namanya bersungut-sungut atau kita jadi seperti Penina, nggak boleh ya di sini ya. Kita malah ngeledekin lah, atau kita malah jadi melakukan hal yang nggak baik. Kita nggak boleh kayak gitu. Di antara kita semua di sini, bukan cuma adik-adik aja, Cici juga pasti kita semua memiliki keinginan apapun itu. Kalian yang mungkin bercita-cita ingin menjadi dokter, atau menjadi dancer, atau menjadi pilot, atau menjadi astronot, menjadi apapun itu, mungkin ada saatnya kita ini diledek sama orang lain. Mana mungkin, mana bisa, atau apapun itu. Satu keinginan kita, mungkin kita diledek, atau mungkin kita di apapun itu. Yang kita mau belajar sih di sini adalah sama-sama bahwa iman kita tetap kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya di saat kita berdoa kepada Tuhan, di saat kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa. Sama sepertinya Ibu Hana, di saat dia meminta, dia mendapatkan. Di saat dia mengetuk, dia pintu itu akan dibukakan. Di saat dia mencari, semuanya akan diberikan kepada Ibu Hana dan kepada kita semua. Bukan cuma Ibu Hana, tapi kepada kita semua. Kemana kita harus mencari, kemana kita harus meminta, pintu mana yang harus kita ketuk, yaitu adalah kepada
Tuhan saja. Tuhan menjadi sumber kekuatan buat kita semua. Mungkin saat-saat ini kita di rumah aja, mungkin kita di sini semua merasakan sudah bete dengan keadaan yang seperti ini. Kita mau berdoa sama-sama. Satu pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya adik-adik, jangan pernah malas berdoa lagi ya. Jangan pernah lagi kita ini tidak ada komunikasi sama Tuhan ya. Kita semua di sini harus mengutarakan apapun itu kepada Tuhan. Iman kita hanya kepada Tuhan aja. Oke, adik-adik semua di sini. Oh iya, Cici ada ayat hafalan ya buat kalian nanti. Kalian di rumah hafalin, nanti kalian baca di Alkitab, terus dihafalin ya. Nah, ayat hafalan minggu ini ada di Lukas 11 ayat 9. Nah, yang bacaan tadi itu yang Cici cerita ada di 1 Samuel 1. Nanti kalian baca ya di rumah, mumpung di rumah aja, bukan mumpung juga sih. Kita semua di sini yang tadi Cici bilang harus ada komunikasi sama Tuhan dengan baca firman, dengan berdoa kepada Tuhan. Nanti kalian baca ya di 1 Samuel 1, di situ membahas bagaimana pergumulan Hana, bagaimana lahirnya Samuel, terus juga ayat hafalannya jangan lupa juga dihafal ya. Nah, semuanya yang ada di rumah, ada dimanapun kalian berada, di saat kalian menyaksikan ini, kita mulai saat ini, kita komitmen ya, kalau kita mau mulai saat ini berdoa, minta kepada Tuhan, dan doa itu menjadi gaya hidupnya kita. Oke adik-adik, kiranya firman ini bisa memberkati kalian semua, dan bukan cuma kalian tapi Cici juga diberkati. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.